Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Long Xiaoyao tertawa, bagaimana rasanya? Cahaya bisa membawa kehidupan, tapi kegelapan bisa melahap kehidupan. Bukankah menyenangkan merasakan sendiri energi kehidupan yang merembes keluar dari tubuhmu? Jangan khawatir, elemen kegelapan di belatiku belum terlalu kuat. Dengan kemampuan dan kekuatan spiritualmu, kau bisa menahan beberapa tusukan lagi jika kau cukup tangguh. Tentu saja, dia juga bisa membantumu. Yu Hao, berikan tusukan berikutnya padaku, teriak Tang Wutong tiba-tiba. Air mata mengalir deras di pipinya. Huo Yu Hao tersenyum dan bergumam, Wutong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bolehkah? 3. Long Xiaoyao memotongnya. Cahaya hitam menyala dan darah menyembur. Itu tusukan ketiga, dan sekarang sudah ada 6 luka. Tidak, teriak Tang Wutong. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia hanya merasa akan mengalami gangguan mental. Hatinya sakit, dan itu membuatnya sesak napas. Ia mulai gemetar tak terkendali. Wutong, saat pertama kali masuk Akademi Shrek, aku baru berusia 11 tahun. Saat itu, aku masih muda, dipenuhi kebencian. Aku tidak tahu apa-apa. Berkat bimbingan senior tertua dan guru Xiaoya, aku mendapatkan hak untuk masuk Akademi Shrek. Sejak saat itu, Akademi Shrek menjadi keluargaku. Awalnya, hidup terasa sangat pahit. Saya berlatih setiap hari. Saya tahu bahwa saya kurang berbakat dibandingkan yang lain. Karena itulah saya perlu berusaha lebih keras daripada orang lain. Waktu itu saya punya teman sekamar yang sangat suka kebersihan, tapi juga sangat malas. Dia tidak pernah membersihkan kamar. Saya yang membersihkannya. Dia sangat berbakat. Hampir salah satu yang terbaik di generasi kami. Selain itu, dia sangat tampan, dan kemampuannya luar biasa. Saat pertama kali masuk akademi, dia langsung menjadi pusat perhatian. Namanya Wang Dong. Mendengar cerita Huo Yu Hao, Tang Wutong tampak agak linglung, dan ada pandangan kabur di matanya. 4. Tidak. Dia langsung tersentak bangun dari pikirannya yang kabur. Lampu hitam menyala, dan tusukan keempat mendarat. Kini ada 8 luka. Tusukan ketiga terjadi di tengah perutnya. Tusukan keempat terjadi di sebelah kiri ususnya. Suara Huo Yu Hao terdengar agak lemah. Kemejanya sudah hitam karena darah. Namun, ia masih menatap Tang Wutong. Dia bukan Wang Dongel, tapi dia tampak persis seperti Wang Dongel. Huo Yu Hao sama sekali tidak merasakan sakit. Dia bahkan merasa bahagia. Bahkan jika dia mati, dia masih bisa menyaksikan gadis kesayangannya hidup-hidup. Sepertinya tidak terlalu menyedihkan. Saat Wang Dong dan saya pertama kali bergabung, kami sempat berkonfrontasi. Namun, kami menjadi teman setelah sama-sama bersekolah di akademi. Saya berusaha mengejar ketertinggalannya. Tiba-tiba, suatu hari, tanpa disadari kami menemukan bahwa jiwa bela diri kami sangat cocok. Karena itu, kami pergi ke alam liar untuk menguji berbagai hal. Kami tidak menyangka jiwa bela diri kami akan menyatu. Dan kami berhasil melepaskan keterampilan fusi. Hanya saja, saat itu kami masih sangat lemah. Setelah melepaskan satu keterampilan fusi, kekuatan jiwa kami akan terkuras. Ketika kami pingsan karena kelelahan, biasanya kami akan terlambat ke sekolah keesokan harinya, dan kami dihukum bersama-sama. Saat berbicara, ekspresi Huo Yu Hao berubah lebih lembut. Semua yang terjadi di masa lalu terputar kembali di benaknya. Setelah itu,
Kami terpilih untuk berkompetisi di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental pertama kami karena penampilan kami yang mengesankan. Kami adalah anggota cadangan. Hanya saja, kami tidak menyangka beberapa senior kami akan dilukai oleh para master jiwa jahat, dan mereka harus mengundurkan diri. Kami menggantikan mereka sebagai anggota regu kompetitif. Saat itu sungguh sulit. Namun, kami ambisius. Kami bekerja keras dan menghadapi lawan-lawan kami dengan kemampuan terbaik kami. Kami melakukan keajaiban demi keajaiban. Mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Akhirnya, kami mempertahankan kejayaan Shrek. Kami memenangkan turnamen untuk Shrek. Kami kemudian diberi gelar 7 Monster Shrek. Itu adalah salah satu kejayaan terbesar dalam hidup saya. 5. Cahaya hitam menyala, dan belati itu kembali menusuk. Itu adalah sisi lain usus Huo Yuhao. Luka ke-10 telah ditimbulkan. Kali ini, Tang Wutong tidak berteriak. Ia tampak benar-benar tenggelam dalam cerita Huo Yuhao, dan lupa situasi apa yang sedang mereka hadapi. Setelah itu, kami berkumpul lagi dan mengalami banyak hal bersama. Suatu hari, Akademi mengadakan sesi perjodohan untuk para murid halaman dalam. Hanya mereka yang berasal dari halaman dalam yang boleh berpartisipasi, sehingga para murid laki-laki dan perempuan dapat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa suka mereka kepada seseorang. Semua orang biasanya sangat sibuk dengan kultivasi mereka, dan mereka juga sangat pemalu. Kencan Buta Dewa Laut adalah kesempatan terbaik kami. Saya juga bergabung karena tekanan teman-teman sebaya. Siapa sangka aku akan bertemu dengannya saat Kencan Buta? Rambutnya panjang, biru kemerahan, dan sungguh memesona. Penampilannya mirip sekali dengan Wang Dong. Aku masih mengira dia adik Wang Dong. Namun, aku tak pernah menyangka Wang Dong ternyata Wang Dongel. Dia selalu ada di sisiku, tapi bodohnya aku tak menyadarinya. Dia menyebutku bodoh, benar, kan? Tapi, aku rela jadi orang bodohnya seumur hidup. Tentu saja, kami jadian. Aku sangat menyukainya. Semua yang terjadi di masa lalu terputar kembali di pikiranku. Bahkan dalam mimpiku pun, aku tak menyangka akan bertemu dengan dewiku. Ya, dia dewiku. Wutong, kamu bukan orang pertama yang mirip dengannya. Ada gadis lain yang persis seperti dia. Namanya Wang Qiuer. Aku bertemu dengannya sebelum dan sesudah Kencan Buta itu. Saat itu, aku bahkan mengira mereka orang yang sama. Baru setelah itu aku menyadari bahwa mereka berbeda. Aku menyukai Dongel. Tapi Qiuer perlahan-lahan masuk ke duniaku. Dia membantu dan menyelamatkanku. Lebih aneh lagi, dia bahkan bisa membentuk skill fusi denganku. Tapi, Dongel lah yang ada di hatiku. 6. Suara Long Xiaoyao sedikit melunak, tetapi dia terus berteriak. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menusuk dirinya sendiri. Cahaya hitam kembali menyala. Itu tusukan ke-6. Dan kini ada 12 luka. Tubuhnya bergetar hebat saat tusukan itu mendarat. Ia pun terhuyung mundur 2 langkah. Tanah berlumuran darah hitam. Wajahnya juga berubah dari putih pucat menjadi emas redup. Seluruh auranya tampak ada, namun tak ada di sana pada saat yang bersamaan. Bahkan pupil matanya pun mulai memutih. Yuhao, berhenti. Kumohon, tolong berhenti. Sisakan 3 tusukan terakhir untukku, ya? Tang Wutong sudah terisak tak terkendali. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku laki-laki. Sekalipun kamu tidak seperti dia, aku akan tetap melakukannya untukmu. Aku akan melindungi pasanganku dan temanku. Kita kan teman, kan? Dengarkan ceritaku sampai selesai dulu. Aku selalu merasa sangat gelisah. Aku yakin aku menyukai Dongel,
tapi aku juga tidak ingin menyakiti Kyoer. Entah sejak kapan Kyoer mulai menyukaiku. Aku terjepit di antara dia dan Dongel. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akibatnya, berbagai masalah menumpuk. Suatu ketika, kami memasuki sebuah tempat bernama Lembah Pertanyaan Cinta Yin Yang. Di sana, kami melewati banyak cobaan. Akhirnya, Dongel menyelamatkan saya dengan bunuh diri. Kemudian, Kyoer mengaku kalah. Namun, Dongel tidak berhasil bangun dari koma yang dideritanya saat bunuh diri. Saya sendiri yang mengantarnya kembali ke rumahnya, tetapi itulah terakhir kalinya saya melihatnya. Ketika saya kembali, dia sudah pergi. Keluarganya memberitahu saya bahwa dia sudah bangun dari komanya. Benua Douro begitu luas. Bagaimana mungkin aku menemukannya? Tak lama sebelum kejadian itu, Kyoer meninggal saat menyelamatkanku dalam sebuah misi. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah Kyoer benar-benar tak ada di hatiku? Tidak. Aku bisa merasakan ia meninggalkan kesan yang mendalam di hatiku. Hanya saja aku tak bisa membelah hatiku menjadi dua. Aku sudah memberikannya kepada Dongel. Inilah mengapa Kyoer adalah orang yang paling kukecewakan dalam hidupku. 7. Tangannya terangkat, dan belati itu menusuk. Kali ini, cahaya hitam itu sedikit melambat. Bukan karena tekad Huo Yuhao yang melemah, melainkan karena tubuhnya sedikit kewalahan karena ia berada dalam kondisi yang begitu lemah. Tusukan ini berkaitan erat dengan tusukan ke-6. Keduanya berada lebih jauh di sisi ususnya. Ia akhirnya pingsan setelah tusukan ini. Ia terduduk di tanah, bersimbah darah. Tubuhnya sedikit gemetar. Dan ia membutuhkan tangannya yang lain untuk menopang dirinya agar tidak jatuh sepenuhnya ke tanah. Apakah kau masih ingat, Wutong? Aku mencoba menuangkan kekuatan jiwaku ke dalam dirimu hari itu. Bahkan, aku menganggapmu sebagai dirinya, hanya saja tanpa ingatan. Aku sangat berharap jiwa bela diri kita akan menyatu untuk membuktikan bahwa kau adalah dirinya. Tapi aku gagal. Kekuatan jiwa kita tidak bisa menyatu. Sepertinya jiwa bela diri kita tidak cocok. Lalu, aku menyadari bahwa kau bukan dirinya. Kau adalah Tang Wutong. Dia adalah Wang Dongel. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Saat itu, aku sangat tersiksa. Aku sangat berharap kau adalah dirinya. Jika itu terjadi, akan ada cahaya di duniaku sekali lagi. Mata Huo Yuhao kini telah berubah menjadi abu-abu. Pupil matanya tampak membesar. Ia akhirnya tak bisa lagi melihat Tang Wutong dengan jelas. Yang ada hanyalah sosok buram berwarna biru kemerahan di hadapannya. Awalnya, aku punya dua keinginan dalam hidupku. Keinginan pertamaku adalah membalaskan dendam ibuku. Namun, keinginan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Aku perlahan menyadari bahwa kebencianku semakin berkurang. Ibu pasti tidak ingin aku membalaskan dendamnya. Lagi pula, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Keinginanku yang lain adalah bersama Dongel. Tinggal bersamanya, menikahinya dan punya beberapa anak. Menemani anak-anakku setiap hari. Hanya itu yang kuinginkan. Saat ia berhenti di sana, air mata Huo Yuhao sudah mengalir dari matanya. Dia tampak melihat dirinya dan Wang Dongel bersama, dan anak-anak mereka berlari tidak jauh dari mereka. Tang Wutong tertegun saat menatapnya. Seolah-olah ia telah sepenuhnya tenggelam dalam kisah tragisnya. 8. Suara Long Xiaoyao tiba-tiba berubah dingin dan kaku. Huo Yuhao mencabut belati hitamnya lagi. Namun, ketika ia menusuk dirinya sendiri sekali lagi, ia jelas kehilangan kekuatannya. Ia menusuk dada kanannya, tetapi belati itu justru mengenai tulang rusuknya.
Ia harus mengerahkan tenaga 2 kali sebelum menembus tubuhnya. Saat ini, mata Tang Wutong sudah kosong. Ia bahkan tak repot-repot menghentikannya lagi. Suara Huo Yuhao semakin melemah. Suaranya bergetar, dan ia tergagap. Wutong, jika kau melihat seseorang yang mirip denganmu di masa depan, dia mungkin saja dongerku. Tolong jaga dia. Tapi jangan ceritakan semua yang terjadi di antara kita. Malahan, lebih baik dia melupakanku. Aku terlalu membebani. Mungkin dia akan lebih bahagia tanpaku. Aku bahagia selama dia bahagia. Tetua Long, kuharap kau menepati janjimu. Jangan membuatnya sulit. Biarkan dia pergi. 9. Huo Yuhao meneriakkan angka terakhir sendirian. Matanya tiba-tiba berbinar. Dan bahkan ada jejak cahaya aneh yang bersinar dari tubuhnya. Ia mencabut belati hitam itu dan menusukkannya ke jantungnya. Ia teringat semua yang terjadi antara dirinya dan Dongel. Bukankah itu melegakan baginya? Saat ini, ia hanya ingin bebas. Kini, tak seorang pun bisa menghentikannya. Bahkan Ditian pun tak bisa. Ini karena ia tak merasa terancam. Semuanya dilakukan dengan sukarela. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia merasa sangat lelah. Ada raut getir di wajahnya saat ini. Maafkan aku, rekan-rekanku. Aku hanya bisa mengabaikan tanggung jawabku dengan cara ini. Aku tidak takut mati. Kematian, bagiku, sudah seperti rumah. Donger telah melupakanku, Kiwer telah mati karenaku. Dan aku tidak ingin balas dendam lagi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan bunga adas bintang semuanya berasal dari esensi es misterius yang beraneka ragam. Mereka dapat membantu orang lain untuk berkembang dan menjadi dewa. Semuanya tampak sempurna. Akhirnya aku bisa meninggalkan dunia ini. Aku ingin menemukan ibuku. Karena kesadarannya yang tak tergoyahkan, tusukan terakhir Huo Yuhao lebih kuat daripada 8 tusukan sebelumnya. Sekuat apapun dia tak akan pernah bisa bertahan hidup setelah belati ini menusuk jantungnya. Tang Wutong roboh total saat dia menikam dirinya sendiri lagi dan kehilangan kesadaran. Belati tajam itu menusuk dan menembus dagingnya. Kini, ada 18 luka di sekujur tubuhnya. Kesadaran Huo Yuhao kabur. Ia tak bisa mengendalikan tubuhnya saat terjatuh. Namun, ada senyum di wajahnya. Senyum kebebasan dan kelegaan. Di dunia ini, tak ada lagi yang ia dambakan. Sudah waktunya ia pergi, karena waktunya telah habis. Long Xiaoyao membaringkan Tang Wutong yang tak sadarkan diri di tanah. Ia memperlihatkan raut wajah yang berat dan dingin, seperti orang tua. Pemuda yang penuh gairah, ia mendesah pelan, melangkah maju, dan menghampiri Huo Yuhao. Perlahan ia berjongkok, mencengkeram belati hitam di dadanya, lalu mencabutnya. Huo Yuhao terbaring tak bergerak. Energi kehidupannya seakan lenyap. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba berbinar. Lingkungan di sekitarnya kembali gelap dan sunyi. Bahkan darah di tubuh Huo Yuhao pun berhenti mengalir. Di dunia yang sunyi dan gelap ini, hanya dia yang bisa bergerak. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menekannya di dada Huo Yuhao. Ia bisa melihat dengan jelas garis-garis hitam memudar dari 18 luka di tubuh Huo Yuhao. Dalam hitungan detik, luka-luka itu sudah tertutupi warna merah. Cahaya berkelebat di tangan Long Xiaoyao, dan sebuah manik putih muncul di telapak tangannya. Ia menekan tangan satunya ke dada Huo Yuhao, seolah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, raut wajah puas muncul di wajahnya, lalu ia memasukkan manik-manik itu ke dalam mulut Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan semua ini, dia membungkuk dan membawa Huo Yuhao ke tempat yang lebih bersih.
di mana dia menanggalkan kemeja yang berlumuran darah dari tubuhnya. Huo Yuhao berhenti kehilangan darah di bawah efek pembekuan domain yang sunyi dan gelap. Namun, ketika tubuhnya benar-benar telanjang, luka-lukanya terekspos dan Kaisar Naga Douro dapat melihatnya. Senyum tersungging di wajah Long Xiaoyao. Kalau bukan karena pil naga ini mengharuskanmu untuk tidak melawan, dan kau harus berada dalam kondisi terlemahmu, kenapa aku harus membuatmu menderita begitu banyak rasa sakit? Hai, sejujurnya, aku tersentuh olehmu tadi, dan hampir tidak bisa menyentuhmu. Hanya saja Mu En yang membuatku melakukan ini. Sebenarnya, kau tidak akan membutuhkan pil naga ini jika kau tidak mengalami peningkatan yang begitu cepat. Namun, sepertinya sekaranglah waktunya. Aku tidak bisa menghentikan si Sui. Aku akan menyerahkan tanggung jawab melawan gereja Roh Kudus kepadamu. Anak muda, kau harus berusaha sebaik mungkin. Sambil berbicara, Long Xiaoyao menggerakkan tangannya dan terus-menerus membalikkan tubuh Huo Yuhao. Luka-lukanya segera dijahit, namun, ia masih sangat pucat karena kehilangan banyak darah. Namun, pada saat inilah lapisan cahaya keemasan redup muncul dari pil naga di mulutnya, dan lingkaran cahaya keemasan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Xiaoyao juga menggendong Tang Wutong dan meletakkannya di sampingnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Adegan yang mengharukan. Kalau gadis semuda itu tidak jatuh cinta padanya. Pasti aneh sekali. Pemuda ini bodoh sekali. Kalau tidak ada saudara kembar, bagaimana mungkin ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Tentu saja tidak ada singa emas bermata tiga yang kedua. Kan, jika Huo Yuhao masih hidup, ia hampir pasti akan terkejut dengan kata-kata Long Xiaoyao. Sepertinya Kaisar Naga Douro sangat menyadari urusannya. Kekaisaran Matahari Bulan. Kota Redien, Istana Kekaisaran. Su Tianran duduk dengan tenang di kursi yang dihiasi berbagai macam harta karun dan batu rubi. Tak jauh di depannya, Juzi berlutut dengan satu lutut di tanah dan kepalanya tertunduk. Dari samping, terlihat jelas bahwa ia tampak agak pucat. Bangun. Ini bukan sepenuhnya salahmu, Su Tianran melambaikan tangan padanya. Juzi menundukkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, ini salah saya. Jika saya lebih waspada, kita tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Kita telah kehilangan tentara dan sumber daya kali ini. Mohon hukum saya, Yang mulia. Su Tianran berdiri dan berjalan di depan Juzi, mengangkatnya. Ia menepuk bahunya pelan dan berkata, Baiklah, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Siapa sangka para makhluk jiwa di utara ekstrim tiba-tiba menjadi ganas? Menurut yang kau sebutkan, setidaknya ada dua binatang buas yang menyerangmu. Kemungkinan besar mereka adalah dua dari tiga raja surgawi di utara ekstrim. Melarikan diri saja sudah sulit bagimu. Kondisi di utara ekstrim sangat keras, tidak seperti tempat lain. Terlalu keras. Ini tempat yang disukai para makhluk jiwa bertipe S. Sepertinya kita membuat langkah strategis yang salah kali ini. Dan mengabaikan aspek sepenting itu. Juzi terus menundukkan kepalanya dan berkata, Aku bersalah. Su Tianran menarik tangannya dan berjalan ke sampingnya, lalu duduk bersamanya. Apa salahnya? Selama setahun terakhir, kau telah memberikan segalanya untukku dan kekaisaran. Kau menjadi jauh lebih kurus. Kau telah berkontribusi begitu banyak bagi kekaisaran dan telah naik pangkat dengan cepat di militer. Kau dikenal sebagai ratu prajurit militer kita. Apa gunanya satu kesalahan? Tak ada yang selalu menang. Setelah kita sepenuhnya menguasai kekaisaran jiwa surgawi dan Dowling, aku akan membiarkanmu memimpin seluruh pasukan untuk menghancurkan makhluk-makhluk jiwa di utara ekstrim. Dengan begitu,
semua logam langka akan tetap menjadi milik kita. Dengan semua makhluk jiwa itu di sekitar, aku yakin Kekaisaran Dowling juga tak akan bisa mendapatkan apapun. Kau tak perlu terlalu banyak berpikir. Juzi mengangkat kepalanya saat ini dan terharu saat dia berkata, Yang Mulia, terima kasih telah menyelamatkan saya. Su Tianran tersenyum sambil menatapnya. Setelah itu, ia menghela napas dan berkata, situasi di garis depan sangat stabil sekarang. Kami telah menguasai sebagian besar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, pasukan kami sedikit kewalahan karena Kekaisaran Bintang Luo. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal perang, ketika banyak sumber daya kami terkuras. Dan kami tidak dapat memasok bala bantuan yang cukup ke garis depan. Saat ini, kami akan mempertahankan status quo dan tidak terburu-buru menyerang lebih lanjut. Jika tidak, kami akan memberi kesempatan kepada ketiga kekaisaran jika garis pertempuran kami terlalu luas. Kepercayaan diri Juzi kembali pulih ketika mereka mulai membicarakan garis depan. Ia sedikit mengernyitkan dahi dan berkomentar, meskipun garis pertempuran kita sedikit kewalahan sekarang, wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah kita duduki masih cukup stabil. Kau benar. Kita harus lebih menstabilkan situasi di garis depan. Kita harus segera menyingkirkan masalah yang dibawa Kekaisaran Bintang Luo dari belakang untuk menyelesaikan dilema ini. Aku sarankan kita meminta Dewa Kematian, Doulu, untuk menyerang pegunungan Mingdou sekali lagi, setelah kita mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Kita akan dapat mengancam Kekaisaran Bintang Luo. Hanya ketika kita memperkuat pertahanan kita di pegunungan Mingdou, kita dapat terus menyerang tanpa khawatir. Su Tianran tersenyum dan berkata, Juziku sekarang ahli strategi yang brilian. Semua tetua militer terkesan padamu. Kau yang akan mengatur strategi ini.